Itu pernyataan Bung Karno kami tampilkan untuk Anda untuk mengingatkan kita semua. Bung Karno menyebut Irian Barat saat ini Papua dan Papua Barat adalah sebagian dari tubuh kami dan tentu tidak ada atau tidak apakah kita tentu tidak akan membiarkan salah satu anggota tubuh kita diamputasi tanpa melakukan perlawanan. Itu untuk mengingatkan sejarah kepada kita semua. Kakak Putri, Kakak Philip, dan Pak Yanto, biasanya bagi kami yang mengudara seperti ini, talk show seperti ini, harus cover both side. Artinya ketika Kakak Putri, Kakak Philip, atau Kakak Yanto, Pak Yanto tadi mohon maaf, menyampaikan kritik, menyampaikan solusi, seharusnya ada juga pemerintah di sini. Tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa Forum Christian malam ini mengangkat tema mendengar Papua. Seharusnya tugas saya hanya bertanya sih, tidak mendebat. Tapi ya sudah, harus ada presenter namanya kalau talk show. Jadi di segmen ini saya berharap Kakak Philip, Kakak Putri, dan juga Pak Yanto bisa memberikan masukan hal mendesak apa yang harus dilakukan. Tadi ada beberapa kata kunci, dialog, ya, yang digarisbawahi oleh tiga narasumber yang hadir di studio Forum Christian. Tapi kalau diberi pertanyaan, apa hal paling mendesak supaya satu kepentingan kita bersama, Papua maju, Papua lebih baik. Saya mulai dari Pak Yanto. Kita sudah bersama-sama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia kalau hitung dari 1 Mei 1963 sudah 60 tahun ya. Kemarin tanggal 1 Mei kita merayakan. Kalau dihitung dari PPRA di 69 ya sekitar sudah berapa tahun ya? 50-an ya. Kita sudah berada. Ini satu usia yang cukup lama kita berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Kalau diibaratkan dalam satu keluarga perkawinan antara suami istri dengan range waktu yang seperti itu, saya kira kita sudah pada titik berbicara tentang bagaimana keluarga ini bahagia, keluarga ini bisa maju. Nah, begitu juga saya harapkan bagi kita orang Papua. Ya, kita sudah di usia 60 tahun. Kalau kita pakai patokan 1 Mei 1963. Kalau patokan di 1969 setelah PPRA kita sudah 50 tahun. Ini kan jangan lagi kita cekcok terus. Nanti anak-anak kita itu broken home ya, broken heart gitu. Jadi saya kira kita rakyat Papua juga mengintrospeksi ya, kita mengevaluasi perjalanan kita di dalam NKRI yang sudah setengah abad ini atau sudah lebih dari setengah abad ini ya. Kenapa ini terjadi, pembunuhan terjadi? Ya tadi akar masalahnya satu karena kita masih berbicara tentang Papua Merdeka ya. Bapak saya juga mati karena bicara tentang Papua Merdeka sebagai ketua presidium. Saya anak yang hidup di dua zaman ya. Bapak saya sebagai tokoh merah putih dan di akhir hidup di usia-usia terakhirnya dia sebagai tokoh yang berjuang pelurusan sejarah Papua untuk Papua Merdeka ya. Dan ya nasibnya tragis. Ya, apa kita mau mengenang itu? Kalau kita mengenang, apa itu solusi untuk Papua? Kita jadi memusuhi orang, memusuhi bangsa ini, membenci bangsa Indonesia. Dari sisi kita sebagai warga agama juga, ini sangat menyalahi ya. Kita tidak pernah mengakui bahwa ini semua apa yang terjadi ini kan maksud Tuhan juga untuk kita. Mari kita berpikir bagaimana untuk merubah Papua ini lebih baik. Jadi solusinya seperti itu tadi. Satu, semua pihak yang termasuk kami dari adat, dari gereja, ya, dari agama, dari pemerintah, marilah kita sampaikan kepada saudara kita yang masih kesurangan, ya, orang Papua, saudara kita sendiri yang masih melakukan pergerakan-pergerakan untuk menghentikan itu. Di kampung-kampung ya, ada janda-janda, anak yatim piatu. Ini berdampak semua dari ini. Sudah dicap sebagai separatis, ya. Ekonominya juga berantakan. Implikasinya banyak sekali. Mari kita persoalan yang tadi saya sampaikan, kita akhirilah, ya. Mari dengan jiwa besar kita sebagai
umat beragama, kita mengakhiri itu semua ya. Saling mengasihi, saling mengampuni. Saya kira ini prinsip-prinsip Nabi yang kita sembah dalam agama Kristen. Kasihanilah sesamamu manusia. Kenapa harus kita terbawa dengan saling memusuhi, saling membenci? Ini kalau ada dalam orang Papua sampai kapanpun, sampai Tuhan datang, akan hidup seperti ini. Oleh sebab itu solusinya mari kita akhiri. Mari sudah kita hentikan. Kita ribut-ribut terus, kapan ini kita mau maju. Ya, jangan lagi mempersoalkan terus tentang proses integrasi Papua menjadi bagian dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau tidak pernah kita mengakui ini, persoalan akan terus terjadi. Tadi saya sudah garis bawahi, sebaik apapun program kebijakan dari pemerintah Republik Indonesia kepada rakyat Papua, mau otsus atau ada afirmasi dan lain sebagainya, kalau perasaan kita sudah nggak enak, mau disuguhkan apa aja kan kita tidak nggak rasa enak lah. Makanan mau sebaik apapun kan begitu. Kalau bicara perasaan ya Mbak ya. Saya pikir kita bicara perasaan ya itu. Kalau perasaan kita kalau kita sudah negative thinking, apapun yang diberikan juga saya pikir tidak ada manfaatnya. Kita sesuatu yang positif juga kita anggap itu nggak baik semua. Jadi itu akar persoalan yang saya pikir harus kita selesaikan. Baik Pak Yanto. Kakak Philip? Ya, jadi ini kan persoalan Papua ini kan bukan persoalan hari ini, tapi ini persoalan yang sudah berlangsung sejak lama. Sekarang jika pemerintah pusat bertahan pada prinsip, rakyat Papua dengan prinsipnya atau harga mati masing-masing harga mati, di mana bisa ada solusinya? Maka tentu pendekatan kultur, religis ini merupakan satu pendekatan yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, pendekatan hari ini di Papua bukan pendekatan militer. Itu sangat jauh daripada keimanan dan kepercayaan kita. Bahwa para misionaris datang ke Papua itu dengan mengajarkan tentang kebenaran. Kalau hari ini dalam zaman modern seperti ini masih ada pendekatan keamanan, security di Papua, berarti sesama anak bangsa ini, posisi anak bangsa ini di mana? Oleh sebab itu bagi saya warga sipil itu harus dilindungi. Silakan negara dengan pendekatan hukum, pendekatan keamanan, tetapi warga sipil itu harus dilindungi sehingga tidak lagi memupuk masalah baru kepada generasi berikut. Ini akan menjadi suatu catatan sejarah setiap zaman. Nah, zaman ini ada masanya. Zaman berikut setelah kita apa zamannya? Sehingga kalau zaman ini makin numpuk, saya khawatir Papua ini kan adalah bagian integral daripada NKRI. NKRI adalah bagian integral daripada negara-negara dunia. Dan selain ada hukum yang berlaku di negara kita, juga ada hukum yang berlaku secara internasional. Masalah kemanusiaan ini kan hal yang paling fundamental. Harkat dan martabat manusia ini kan dilindungi oleh menjadi konstitusi kita. Oleh sebab itu bagi saya Papua bilang tikar adat, para adat atau tikar adat itu diselesaikan masalah Papua berdasarkan konsep Papua itu sendiri. Ya, artinya bahwa ruang itu dibuka, silakan tokoh-tokoh berbicara, kemudian selesaikan. Masalah politik, diplomasi secara politik. Masalah kultur, diserahkan secara kultur. Masalah ekonomi, silakan. Baik Kakak Philip. Kalau dari Putri? Ya. Saya hanya menambahkan saja Fristian karena tadi Kakak Yanto dan Kakak Philip sudah sangat jelas. Kalau menurut saya intinya adalah Papua harus diberikan kesempatan. Anak-anak Papua harus diberikan kesempatan untuk berkarya di semua bidangnya. Karena jika Papua maju, Papua sejahtera, maka Indonesia juga yang akan sejahtera begitu. Tidak hanya
Indonesia yang sejahtera, tapi Papua masih di belakang. Jadi harus diberikan kesempatan khususnya kepada anak-anak muda Papua untuk berkarya di semua bidang tidak terkecuali. Kesempatan yang Ya, Kakak kesempatan intinya. Kakak Putri garis bawahi. Kakak Pilaf, Kakak Putri, Pak Yanto, terima kasih sudah mengizinkan kami mendengar banyak hal dari tiga tokoh Papua dan Papua Barat. Kakak Pilaf dari Papua Barat. Semoga lebih banyak lagi yang bicara tidak hanya soal masalah. Malam ini Forum Christian mau menunjukkan itu. Kita tidak hanya bicara masalah, tapi saya minta 3 narasumber hadir untuk juga didengarkan perspektifnya, didengarkan solusi yang coba ditawarkan. Terima kasih sudah hadir di Forum Christian. Dan usai jeda, saya akan hadir dengan 2 narasumber lain. Kita akan coba melihat kebijakan yang sudah dilakukan saat ini seperti apa, dan adakah hal yang harus diperbaiki. Kalau perlu diperbaiki, bagaimana? Sesaat lagi di Forum Christian.